Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita belajar, kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Ada temanmu yang tidak berangkat ini hari ini? Ya. Siapa Dewi? Dewi kenapa ya? Adiknya di rumah sakit. Kita doakan agar temanmu yang sakit dan adiknya yang masih sakit bisa segera lekas sembuh ya. Amin. Buku sudah siap semua di atas meja. Silahkan dibuka bukunya. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu persamaan garis lurus. Coba sekarang kita ingat lagi, sebelum kita belajar hari ini, kemarin kan belajar tentang bab relasi dan fungsi ya. Siapa yang masih ingat relasi antara himpunan A ke himpunan B? Apa ya itu ya? Yang bisa tunjuk tangan yuk. Siapa lagi nih Mbak Feli? Coba Mbak Feli. Relasi antara himpunan A ke B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Tepat sekali. Tepuk tangan buat Mbak Feli. Jadi kita ingat kembali relasi antara himpunan A ke himpunan B itu adalah suatu aturan yang memasangkan anggota A dengan anggota B. Hari ini kita akan bicara yaitu salah satu bentuk fungsi. Namanya persamaan garis lurus atau nama lainnya adalah fungsi linier. Apa sih manfaatnya kita belajar persamaan garis lurus? Di setiap bidang ada. Manfaatnya banyak sekali. Ini hanya sebagian kecilnya saja. Di ilmu ekonomi, kemudian di ilmu fisika. Sudah mengenal belum dengan gerak lurus beraturan? Sudah, itu juga sebagai bentuk dari persamaan garis lurus. Lagi di ilmu olahraga. Olahraga juga ternyata menggunakan ilmu matematika. Contohnya apa? Kalau kita lari, kecepatannya konstan, maka itu juga menggunakan rumus matematika, yaitu persamaan garis lurus. Ada lagi di iptek yang suka ngegame siapa ini di sini? Nah, Mas Waik langsung tunjuk tangan. Ini tujuan pembelajaran kita. Model yang akan saya gunakan adalah problem based learning. Jadi nanti kamu saya berikan sebuah permasalahan, silakan diselesaikan. Alur pembelajaran kita nanti. Kamu belajar di sini. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu nanti. Jadi pengantarnya dulu saya akan menjelaskan. Dilanjutkan dengan penjelasan saya hanya singkat saja. Setelah itu kalian akan berdiskusi. Nah, diskusi ini sangat penting. Saya akan menilai sikap kalian. Bagaimana cara kalian bekerja sama. Tuh, lanjut setelah diskusi. Harapan saya nanti ada yang maju. Presentasi di depan. Setelah presentasi, kelompok yang lain juga menanggapi ya nanti ya. Kemudian setelah itu, nanti kita tarik kesimpulan bersama. Setelah ditarik kesimpulan bersama, saya pengen langsung mengambil nilai kalian. Saya akan berikan soal berupa kuis nanti nih. Nah, yang terakhir adalah penilaian. Kita mulai ya. Wah, tidak kelihatan lagi ya. Bersepeda. Nah, kalau ini kelihatan waktunya. Saya buat tabel bantuan. Yang atas ini menyatakan waktu. Satuannya dalam jam. Bawahnya jarak, satuannya dalam kilometer. Mohon bantuannya Mas Lana. Mas Lana, bisa melihat tabel yang di depan ini? Bisa. Saat waktunya 0 jam, berarti artinya belum berangkat ya, masih di posisi semula ya. Jarak yang ditempuh berarti masih 0 km.
Saat 1 jam, berarti yang ditempuh berapa ini Mas Lana? Kelihatan ya ini ya berarti ya, 12. Saat 2 jam, 24. 3 jam, 36. 4 jam menempuh 48. Nah, kalau ada seperti ini, kamu bisa menggambarkan dalam koordinat kartesius. Pasangannya berarti 0,0. Kemudian 1,12, 2,24 dan yang terakhir 4,48. Kita coba gambarkan. Nah, tabelnya sudah ada. Saya buatkan koordinat kartesiusnya beserta angka-angkanya. Siapa yang mau membantu saya menggambarkan titik-titiknya di depan? Oh, Lukman, ya silakan Mas Lukman. Wow. Muter. Gambar titik-titiknya 0,0 di mana? Oh ya, titiknya agak besar ya. Biar temannya juga melihat. Tidak masalah. Iya. Terima kasih Mas Lukman. Bagaimana gambarnya Mas Lukman, sudah benar? Benar, tepuk tangan dong buat Mas Lukman. Ada beberapa yang sudah saya buat. Ini untuk pembagian kelompoknya, kelompok 1. Ahmad Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk menyelesaikan permasalahan 1, seseorang bersepeda dengan kecepatan tetap 15 km per jam. Setelah 3 jam, orang tersebut menempuh jarak 45 km. Berapa lama waktu yang diperlukan orang tersebut untuk menempuh jarak 90 km? Seperti yang ada di grafik. Untuk menyelesaikan permasalahan 1, dapat dibuat grafik seperti berikut. Dapat diurutkan di angka 90, disejajarkan dengan angka seperti grafik di depan. Dapat diurutkan angka 90 berada di angka 6, di atas angka 6. Berarti untuk menempuh jarak 90 km dibutuhkan waktu sekitar 6 jam perjalanan. Ya, pertanyaan yang kedua. Ya. Setelah bersepeda selama 8 jam, orang tersebut memutuskan untuk beristirahat. Berapa kilometer jarak yang telah ditempuh orang tersebut? Diurutkan seperti tadi, dari 0 ke 8 ke kanan, ke arah kanan, 8 ke atas, ke sumbu Y diurutkan ke angka 120. Setelah bersepeda selama 8 jam, seseorang tersebut telah menempuh jarak sekitar 120 km per jam. Sekian presentasi dari kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana untuk kelompok 1? Kalau begitu, coba saya ingin tahu, menurut kalian materi hari ini susah atau mudah? Ada yang mending. Kalau suasana hati kalian bagaimana tadi dalam pembelajaran? Senang, Fari senang.
Kemudian, apakah kalian tadi sudah paham? Sudah. Kalau misal ada yang belum paham, nanti silahkan kalian bisa membuka YouTube channelnya saya. Bisa dilihat-lihat lagi, dipelajari. Apa sih tadi yang dijelaskan oleh Bu Meta? Kalau memang ada yang tidak bisa untuk membuka YouTube, bisa juga silakan kalian membaca materi yang ada di buku paket. Saya cukupkan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.